tahun hal ini diteriakkan di jalan ya, mahasiswa, buruh, umat Islam, emak-emak, tetapi tentu karena begitu kuatnya rezim ini itu seolah tidak dianggap. Tapi kita tahu bahwa hari-hari ini ternyata nampaknya sudah menggema ke seluruh wilayah Indonesia. Kemarin di Solo rakyat bertanya kapan people power. Keputusan artinya mereka justru menyatakan bahwa people power dimulai hari ini, artinya dari kemarin. Jadi di Solo itu sudah mengobarkan people power dilanjutkan. Kemudian di Bandung menurunkan untuk aktivis jenderal purnawirawan. Seorang Amin Rais juga menyatakan bahwa segera pantunkan hayya alal jihad. Kemudian di Jakarta juga banyak beberapa pengacara-pengacara, dan kali ini kita mencoba mengkerucutkan apa yang telah seolah menemukan momentumnya. Pembicara yang cukup keren-keren pada siang hari ini, insya Allah semula mau menghadiri, tetapi tentu situasinya tidak memungkinkan. Dia akan mengisi nanti melalui Zoom. Ya, beliau adalah mantan Wamenham ya, dan Wamenkumham, dan dia kemarin itu sudah memberikan statement sudah banyak dirujukan orang-orang. Dan yang kedua ada Profesor Musni Umar, beliau sosiolog dan mantan rektor Ibnu Khaldun, atau masih nggak tahu ya. Tapi yang jelas beliau tajam sekali. Ada Profesor Antoni Budiawan dari PEPS, Political Economy and Policy Study ya, juga mantan rektor IBI ya, IBI ya, setelah Pak Kwik tentunya ya. Dan tidak kalah serunya, kita akan mencoba mereferensikan buku ini yang salah satu penulisnya kecuali Pak Desmond adalah Profesor Antoni, yaitu Memakzulkan Presiden. Ini kita lihat. Dan pembicara yang cukup bersejarah, yang punya histori sejarah dalam penggulingan, yaitu adalah Bapak Dr. Ubaidillah Badrun, angkatan 98 ya. Dulu mahasiswa, sekarang dosen tapi tetap galak ya. Sudah menggulirkan bukti-bukti korupsinya dari anak sang presiden ya, dan tentu ikut aktif dalam pergolakan pada saat ini untuk menggulingkan juga. Dan tentu tidak asing lagi adalah Bapak Dr. Marwan Batubara ya. guru saya dan insya Allah kita akan mencoba melaksanakan kajian ini selama mungkin 2 jam kurang. Semoga ada reaksi dan ada rekomendasi dari kita, dan kita akan dibantu oleh teman-teman kita dari YouTuber, ada Dewan TV One, ada Fafifa TV, ada Ibrahim Aji, ada Mibartuk, ada Anti Oligarki, ada Omlin Channel, ada Zona Hijau, dan insya Allah akan dirilai oleh beberapa teman-teman yang lain. Semoga kita lancar pada siang hari ini, sore hari ini. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan mungkin untuk Pak Profesor Musni dulu, kalau tadi mestinya Pak Profesor Indayana, baru Pak Musni karena beliau belum siap. Mungkin Pak Musni silakan memaparkan kajiannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih diundang untuk berbicara dalam forum yang sangat penting ini, dan judulnya luar biasa, Presiden Jokowi layak dimakzulkan. Ini satu topik yang memang menarik bagi publik, tetapi juga tidak mudah untuk melakukannya, karena tadi disebutkan oleh moderator kita, begitu kuatnya rezim ini hingga semua sisi dikuasai dan seolah tidak ada gambaran bisa dimakzulkan. Kalau kita berbicara tentang pemakzulan ini, di dalam konstitusi kita sebenarnya tidak dikenal yang namanya pemakzulan. Yang dikenal itu adalah pemberhentian. Tetapi yang
kalau kata pemakzulan itu raja yang dimakzulkan, tapi presiden itu kan bukan raja gitu Pak. Jadi sebenarnya topik dengan menyebut atau kata pemakzulan itu nggak begitu cocok gitu, karena Presiden Jokowi bukan raja, dipilih oleh rakyat, dia berada di tahta kekuasaan karena rakyat. Jadi sesungguhnya rakyat itu berhak untuk menarik dukungan dia atau kekuasaan dari beliau kapan saja, karena rakyat adalah pemilik kedaulatan, pemilik kekuasaan. Nah, kalau kita lihat dari masalah ini, paling tidak ada 3 cara untuk bisa memakzulkan presiden. Pertama itu melalui parlemen, dan ini yang banyak dibicarakan oleh Profesor Denny Indrayana. Jadi melalui parlemen ini itu bisa dimakzulkan presiden. Tetapi kalau kita lihat apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar kita itu di pasal 7A dan 7B itu nampaknya kayak mimpi di siang bolong untuk bisa menjatuhkan presiden itu. Kenapa? Karena di situ pertama harus ada pelanggaran yang dilakukan oleh presiden, pelanggaran hukum. Ada korupsi yang nyata dilakukan. Ya tadi disebutkan ini Bung Badrun ini mengatakan sudah melaporkan anaknya. Tetapi presiden kan tidak ada yang melaporkan bahwa dia melakukan korupsi sendiri. Jadi selain itu, lain korupsi, penyuapan dan sebagainya, dan itu akan digiring ke pengadilan. Jadi bagaimana kita menjatuhkan kalau pengadilan seperti yang kita tahu sekarang ini. Kemudian yang kedua, ya, kita lihat pelanggaran etika. Adakah etika yang dilanggar oleh presiden? Tentu ini kita bisa duduk bersama untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran. Kemudian juga ada pelanggaran administrasi. Mungkin pelanggaran administrasi yang belakang ini banyak dibicarakan, adanya dugaan ijazah palsu. Ya, itu juga bisa entry point di situ untuk memakzulkan. Tapi kalau kita lihat dari konstelasi di DPR ini, nampaknya memang hampir tidak mungkin ada pemakzulan. Karena kira-kira 80% anggota DPR itu di bawah kontrol presiden. Dan mereka tidak mungkin melakukannya karena ketua umum partai politik itu pertama itu adalah anak buahnya presiden, kedua diduga keras mereka ini ada masalah. Hampir semua ketua umum itu ada masalah hukum, hingga kalau mereka berani melakukan sesuatu, mereka akan segera dijerat atau dilaporkan ke KPK atau di Kejaksaan Agung. Jadi ini kalau dilihat dari konteks di parlemen, memang berat sekali untuk bisa kita melakukan pemakzulan. Nah, kedua yang bisa dilakukan selain melalui parlemen adalah ekstra parlementer. Ekstra parlementer inilah yang sesungguhnya pernah terbukti bisa menjatuhkan 3 presiden di Indonesia. Pertama Soekarno jatuh itu karena ekstra parlementer, adanya social unrest di masyarakat. Jadi masyarakat tidak puas, kemudian masyarakat itu akhirnya berdemo, terutama yang dilakukan oleh para mahasiswa, hingga terjadi keadaan yang akhirnya dilengsarkan beliau. Sama juga Soeharto. Saya kebetulan pada saat itu berada diminta oleh Fahmi Idris dan Fadel Muhammad untuk bersama dengan mereka membantu mereka di Departemen Koperasi dan Wira Swasta DPP Golkar. Kita nggak pernah bayangkan Soeharto itu mau jatuh, Pak. Karena di backup begitu kuat oleh tentara, oleh milit ABRI, di backup oleh birokrasi, di backup oleh partai politik. Tetapi nampaknya kebenaran firman Tuhan itu, kekuasaan itu dari dia akan cabut kekuasaan kalau dia dikehendaki, dia muliakan dan dia menghinakan. Dan itulah yang dialami Pak Harto, akhirnya jatuh. Tetapi semuanya itu jatuh karena social unrest, karena demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa bersama rakyat. Sama juga Gus Dur. Kita lihat kekuatan Gus Dur itu di backup oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama, mohon maaf ini, dan juga pendukung-pendukungnya Gus Dur. Tetapi juga akhirnya jatuh. Kalau kita lihat dari 3 peristiwa ini, maka bukan peristiwa hukum, tetapi peristiwa politik di mana ketiga presiden itu dijatuhkan karena peristiwa politik di mana rakyat sudah tidak puas. Persoalan yang dihadapi sekarang ini, lembaga-lembaga survei itu mengatakan bahwa presiden kita ini
tingkat kesukaan rakyat itu begitu tinggi. Itu sampai ada yang 80%. Jadi seolah-olah semua ini bagus-bagus saja. Rakyat nggak puas. Rakyat puas semuanya. Nah, inilah barangkali yang kita pertanyakan. Apakah lembaga survei ini sengaja dibayar untuk menciptakan bahwa pemerintahan ini sangat bagus, sangat layak, sangat dihormati dan tidak ada celahnya untuk dijatuhkan? Kita nggak tahu. Tetapi dugaan kita, survei yang dilakukan itu adalah survei bayaran yang patut dipertanyakan oleh kita masyarakat. Itu ekstra parlementer yang bisa jadi itu dilakukan. Tetapi kalau kita belajar dari sejarah, adanya social unrest itu karena ada pemicunya. Apakah yang akan menjadi pemicunya? Bisa saja pemicunya tiba-tiba MA mengabulkan PK-nya Demokrat. Itu bisa jadi ada social unrest itu, protes. Bisa juga karena kekuatan politik yang tidak menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi calon, kemudian akhirnya bisa melalui KPK, bisa melalui lembaga yang lain, bahwa Anies Baswedan ini tidak layak untuk menjadi presiden, dan kemudian menjadi pemicu terjadinya social unrest. Kita nggak tahu itu, karena masyarakat itu kelihatannya diam. Tetapi kalau kita belajar dari sejarah, diamnya masyarakat itu jangan anggap dia diam. Tetapi kalau ada sesuatu yang mendorong dia akan bergerak dan kayak air bah yang tidak bisa dibendung. Kemudian yang ketiga adalah melalui pemilu. Untuk melengsarkan presiden itu melalui pemilu. Banyak orang yang tidak percaya dengan pemilu yang akan diadakan karena sudah direkayasa dengan berbagai cara yang dilakukan. Tetapi saya tetap optimis melalui pemilu itu bisa terjadi perubahan. Ambil contoh misalnya di Malaysia. Malaysia itu tidak pernah orang membayangkan ketika Anwar Ibrahim diberhentikan tahun 1998 itu akan comeback menjadi Perdana Menteri. Tetapi nampaknya rakyat itu makin lama juga makin cerdas. Akhirnya pemilu ke-13 dan pemilu ke-14 di Malaysia yang disebutkan pilihan raya umum itu, mereka memenangkan Pakatan Harapan. Dan akhirnya pada periode pertama tidak menjadi Perdana Menteri karena masih dalam penjara, tetapi pada tahun 2022 Anwar Ibrahim terpilih menjadi Perdana Menteri. Artinya ini contoh bahwa melalui pemilu bisa ada perubahan. Tetapi pemilu yang tidak diawasi oleh rakyat, tidak ada partisipasi rakyat termasuk civil society ini akan sia-sia karena rezim itu ingin mempertahankan kekuasaannya. Ingin hat-trick 3 kali menang presiden, menang pemilu legislatif. Tetapi contoh lain juga misalnya terjadi di Turki. Turki itu selama 80 tahun dipimpin oleh kaum liberal, kaum yang sangat benci pada Islam. Tetapi akhirnya pelan-pelan Erdogan yang sebelumnya Erbakan itu menjadi Perdana Menteri, tapi Erbakan hanya 2 tahun menjadi Perdana Menteri. Tetapi Erdogan akhirnya bisa meraih kekuasaan dan bisa bertahan. Ini contoh melalui pemilu kita bisa memenangkan pilihan perubahan yang mendasar dalam rangka memperbaiki negeri yang kita cintai. Contoh lain juga di Jakarta. Tidak pernah kita bayangkan yang mendukung Pak Anies itu hanya 2 partai, yaitu PKS dan Gerindra. Sementara lawan politiknya itu semua kekuatan numpuk di situ. Tapi juga akhirnya ada perubahan di mana Hasim memenangkan kalau saya tidak salah sekitar 37% di dalam pemilihan gubernur di Jakarta. Oleh karena itu menurut saya pilihan-pilihan yang paling aman itu adalah melalui pemilu. Karena pilihan yang kedua itu memang gelap sekali untuk bisa kita melakukan. Kecuali ada peristiwa luar biasa yang mendorong rakyat itu jutaan orang turun ke jalan dan akhirnya akan terjadi social unrest, terjadi perubahan yang mendasar. Kita tidak tahu. Tapi kalau lihat gejalanya sekarang ini, semua kekuatan itu sudah dipreteli. Mahasiswa yang kita andalkan dan kita di masa dahulu pernah aktif berdemonstrasi untuk melakukan perubahan, itu sekarang itu nampaknya nggak nampak gitu. Sementara masyarakat pada umumnya juga itu dilemahkan semuanya. Jadi itu barangkali pandangan saya. Sekali lagi kita masih ada harapan untuk melakukan perubahan. Tapi perubahan itu tidak mungkin terjadi tanpa kerja keras.
Jadi harus berlipat ganda usaha dan semangat untuk melakukan perubahan. Dan saya kira diskusi yang kita lakukan pada siang hari ini ada dalam rangka berjuang untuk melakukan perubahan, karena hanya perubahan Indonesia bisa lebih baik, bisa lebih sejahtera, lebih adil untuk seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Musni. Nampaknya Pak Denny sudah ada ya. Ya. Tadi sudah kita buka Prof. Denny. Judul kita ini Presiden Jokowi layak dimakzulkan. Kemarin 2 hari berturut-turut di Jogja, di Bandung, dan di Jakarta semua seru. Dan judul di Solo itu kapan rakyat kapan memulai people power, jadi gitu. Dan kita tahu persoalan-persoalan ini banyak Prof. Denny menyumbangkan apa itu pemikiran-pemikirannya atau menjadi rujukan untuk masalah pemakzulan itu. Tadi Prof. Husni sudah memulai, tapi saya tidak akan menyimpulkan, cuma beliau merasa melihat dulu momentumnya. Kami mohon silakan Pak Prof. Denny dalam 15-20 menit ke depan untuk bisa memaparkan masalah ini. Ya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Rockhampton. Ini saya lagi di Rocky, sekitar 650 km dari Brisbane. Dan kata waktu itu saya menggunakan istilah pemberhentian, pemecatan, sama Republika diganti dengan pemakzulan. Dari situ saya kemudian memahami bahwa terjemahan dari kata impeachment ini menurut tata bahasa kita, paling tidak menurut jurnalis, itu adalah pemakzulan. Dan saya kemudian menggunakannya berganti-ganti dengan pemberhentian, atau tidak jarang saya menggunakan istilah pemecatan kalau ingin memberikan pesan yang lebih tegas, yang lebih lugas begitu. Nah, kita tidak akan panjang soal konstitusi, tapi memang impeachment itu adalah perpaduan antara proses politik dan hukum. Kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat, maka dia dimulai dengan dakwaan di DPR Amerika, House of Representatives, kemudian dakwaan impeachment itu, pemberhentian presiden itu, disidang dalam sidang Senat. Kalau Senat di kita itu DPD, tapi Senat kita tidak sekuat Senat Amerika. Disidang di Senat, hanya ada representasi lembaga yudikatif itu dengan meletakkan ketua sidang impeachment itu adalah ketua Mahkamah Agung. Dan kemudian setelah disidang, baru kemudian ada putusan apakah akan diberhentikan atau tidak seorang presiden. Di Indonesia, setelah reformasi, prosesnya dilakukan oleh 3 lembaga, 3 tahap. Pertama, dilakukan proses angket dan kemudian hak menyatakan pendapat di DPR, dengan hak quorum dan hak persetujuan. Dan kemudian jika DPR setuju memulai proses pemakzulan, itu akan dibawa ke MK. Di Mahkamah Konstitusi akan diperiksa apakah dakwaan pemakzulan yang diajukan oleh DPR itu memenuhi ketentuan perundang-undangan. Jika 5 dari 9 hakim MK mengatakan iya, cukup 5 dari 9, maka itu tidak langsung kemudian presiden dimakzulkan, tapi harus ke forum di MPR lagi. Dan forum di MPR ini
lebih sulit dari perubahan undang-undang dasar. Jadi memang tidak mudah memakzulkan presiden. Kenapa demikian? Karena konsep sistem presidensial itu idenya adalah seorang kepala negara, kepala pemerintahan memeriksa secara lebih pasti selama masa jabatannya. Jadi kalau di kita 5 tahun, ya selama 5 tahun itu. Berbeda dengan sistem parlementer yang lebih dinamis, tergantung dukungan parlemen. Jika parlemennya tidak lagi mayoritas mendukung, maka seorang Perdana Menteri mendapatkan mosi tidak percaya dan melepaskan kepala pemerintahannya. Di presidensial, seorang presiden itu direncanakan menjabat 5 tahun. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, impeachment, baru kemudian dia bisa berhenti. Nah, di Indonesia ada 3 kriteria impeachment. Kalau di Amerika Serikat itu hanya 2, pidana dan etika. Pidananya adalah treason, bribery, other high crime, dan misdemeanors. Pidananya itu yang treason, bribery, dan other high crime. Misdemeanors itu perbuatan tercela. Perbuatan tercela ini yang masuk ke etika. Di Indonesia, 4 ini diadopsi. Treason itu adalah pengkhianatan terhadap negara. Bribery itu adalah penyuapan. Other high crime, kejahatan tingkat tinggi lainnya. Dan kemudian etika, misdemeanors itu disebut dengan perbuatan tercela. Ditambah dengan 2 yang lain. Satu adalah korupsi, pidana, dan satu lagi administratif. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi di kita ada 4 delik pidana untuk pemakzulan presiden. Saya ulangi, pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, kejahatan tingkat tinggi lainnya, dan korupsi. Etikanya adalah misdemeanor, perbuatan tercela. Administrasinya adalah tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden. Nah, ini apakah memungkinkan? Adakah pasal pemakzulan yang bisa kita ajukan kepada presiden? Saya tadi katakan bedakan antara hukum dan politik. Kalau politiknya memakzulkan Presiden Jokowi dengan fakta konfigurasi yang sekarang itu hampir mustahil. Karena untuk kemudian DPR menyatakan memang presiden itu layak dimakzulkan, dia sudah di backup minimal kalau tidak ingin seorang presiden dimakzulkan, dia punya sepertiga di DPR. Minimal. Dengan dia punya sepertiga, maka setiap kali ada upaya pemakzulan dia batalkan. Karena dia lebih dari sepertiga. Sekarang jangankan sepertiga, presiden punya lebih barangkali 2/3. Dengan kita menghitung hanya Demokrat, PKS yang oposisi, Nasdem masukkanlah oposisi, ya masih di atas 70%. Jadi kalau hitung-hitungannya tidak ada perubahan koalisi pemerintahan dan koalisi di parlemen, maka tidak akan ada dakwaan pemakzulan dari DPR Indonesia kepada Presiden Jokowi. Bukan karena Presiden tidak melanggar, bukan karena Presiden tidak punya pelanggaran delik impeachment, tapi karena DPR-nya sudah merupakan bagian dari Presiden sehingga tidak mau, bukan tidak bisa, tidak ada delik pemakzulannya, tapi DPR-nya tidak mau, berbeda ya. Nah, apa saja yang bisa kita jadikan dasar pemakzulan? Banyak. Kalau kita bicara korupsi, pintu masuk laporan Pak Ubay di KPK terkait dengan korupsi anak-anak beliau, dugaan korupsi, kalau kita mau bicara belum ada prosesnya, itu bisa menjadi pintu masuk. Saya mengatakan ada obstruction of justice, menghalang-halangi proses penegakan hukum. Apa itu? Pak Jokowi itu tahun 2021 tanggal 22 Oktober datang ke peresmian pabrik biodiesel di Kalimantan Selatan, tanah bumbu daerah saya. Kenapa saya hafal? Karena besoknya 23 Oktober relawan saya dibacok, tangannya hampir putus dan meninggal. Dan saya menulis surat terbuka pada Presiden Jokowi. Saya bilang, Bapak,
Bapak datang ke satu grup usaha meresmikan pabrik biodiesel, grup usahanya sedang disidik di KPK karena dugaan korupsi suap pajak. Dan itu korupsi suap pajak itu korupsi teraneh karena konstruksinya suap menyuap, yang menerima pegawai-pegawai pajak sudah divonis bersalah karena menerima suap, yang memberi suap perusahaan dan pemiliknya jangankan dipanggil menjadi tersangka, saksi saja tidak. Jadi ada suap menyuap, penerimanya ada, pemberinya tidak diperiksa. Kenapa? Karena Jokowi datang meresmikan pabrik biodiesel yang bersangkutan di Kalimantan Selatan. Tarik 1 tahun ke belakang, 22 Oktober 2020, Presiden Jokowi datang meresmikan pabrik gula, grup usaha yang sama di Bombana. Grupnya sama, Presiden Jokowi datang lagi meresmikan pabrik gula. Tarik ke Oktober 2019, pelantikan presiden. Tim kampanyenya ya orang ini, dia bendahara. Saya nggak bisa nyebut nama, nanti dilaporkan polisi lagi. Tapi yang bersangkutan itu adalah bendahara tim kampanye. Sehingga tahun 2020 Presiden datang meresmikan pabrik gula, 2021 Presiden datang meresmikan pabrik biodiesel. Padahal pada saat yang sama yang bersangkutan kasusnya sedang disidik di KPK. Nah ini obstruction of justice. Kenapa saya bicara obstruction of justice? Karena itu adalah dakwaan terhadap Richard Nixon. Jadi tahun 72 Richard Nixon diketahui ada kejadian pembobolan kantor yang terkait dengan Partai Demokrat Amerika untuk memasang alat sadap. Kenapa? Richard Nixon ingin mengetahui apa strategi kampanye presidennya, calon presiden Partai Demokrat. Ini penting karena kalau kita sandingkan antara Watergate, dikenal dengan Watergate, dengan Muldoko Gate, ini sama. Bahkan Muldoko Gate ini pembegalan Partai Demokrat ini lebih bahaya lagi. Watergate itu Richard Nixon memasang alat sadap di kantor Demokrat, hanya memasang alat sadap. Kemudian itu dibocorkan oleh seseorang yang namanya Depp Trott, wakil ketua FBI, kemudian ketahuan berapa puluh tahun kemudian, kepada wartawan Washington Post. 2 orang menulis. 74, 2 tahun kemudian akhirnya Richard Nixon mengakui setelah dilakukan proses penyelidikan ancaman pemalsuan oleh Senat, oleh Kongres, baru kemudian Richard Nixon yang ngaku. Jadi dari awal dia nggak ngaku tuh, dihalang-halangi penyidikan. Setelah terbukti memang ada rekaman, memang ada upaya untuk mengganggu kampanye Presiden Demokrat, ada upaya penjagalan dan lain-lain, baru kemudian tahun 74 dia tidak bisa menghindar dan daripada dipecat melalui proses pemalsuan, Richard Nixon memilih mengundurkan diri. Bandingkan dengan Muldoko Gate, sama-sama Partai Demokrat. Di sini presiden membiarkan kepala staf presidennya. Dikatakan presiden tidak tahu, tidak mungkin. Orang kantornya sama-sama di istana satu komplek. Presiden tidak menyetujui, paling tidak membiarkan. Apakah menyetujui atau tidak harus dibuktikan dalam proses penyelidikan. Tapi dalam konteks human rights ada istilah by omission, by commission. Dengan tindakan pelanggaran HAM itu atau dengan pembiaran. Presiden Jokowi jelas-jelas membiarkan Muldoko Gate, membiarkan kepala staf presidennya membegal atau istilah Romahur Muzi P3 mencopet Partai Demokrat. Dibiarkan. Nah, padahal ini melanggar HAM kebebasan berpolitik, kebebasan untuk berserikat, kebebasan untuk banyak hal yang dilanggar. Jadi saya katakan, kalau Watergate itu ujungnya kemudian timbul dakwaan penghalang-halangan penyidikan, menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, satunya lagi adalah melecehkan Kongres Amerika Serikat, di Indonesia sebenarnya terjadi juga. Sama-sama Partai Demokrat yang jadi korban, sama-sama untuk menjegal kemenangan Presiden Partai Demokrat. Di sini yang terjadi adalah Partai Demokratnya dijegal, diambil alih, untuk menghalang-halangi pencapresan Anies Baswedan. Sama, kenapa di Amerika Serikat kemudian bisa proses pemakzulan di sini tidak? Saya dikatakan kan oleh Hasto Kristianto harusnya ilmiah dong. Jangan sembarangan ngomong pemakzulan. Loh, ini sangat ilmiah. Komparasi dengan Watergate itu sangat ilmiah. Kenapa di Amerika Serikat bisa dengan proses yang sama, di Indonesia tidak bisa? Bukan karena tidak ada pelanggaran, tapi karena DPR-nya tidak mau melakukan proses pemakzulan. DPR koalisinya presiden. Dan DPR oposisi masih berhitung
untuk memasukkan pemakzulan. Saya menduga Demokrat dan PKS pun berpikir juga kalau memulai proses pemakzulan. Jadi bukan tidak ada pelanggaran, pelanggarannya jelas. Korupsi tadi UB pernah melaporkan. Saya bisa mengatakan ada pelanggaran pasal 21 Undang-Undang KPK terkait dengan obstruction of justice, menghalang-halangi proses penyidikan lewat kasus tadi oligarki di Kalimantan Selatan. Ada kasus menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, merebut Partai Demokrat, yang kemudian juga bisa masuk ke dalam pelanggaran Undang-Undang Parpol. Itu semua bisa masuk ke dalam impeachment article. Bisa other high crimes, bisa pengkhianatan terhadap negara, tapi tidak perbuatan tercela. Kenapa tidak perbuatan tercela? Karena perbuatan tercela dalam undang-undang pemilu kita itu dibatasi 4 hal. Jadi perbuatan tercela itu 4. Menurut penjelasannya, yaitu pertama mabuk-mabukan, kedua perzinahan, ketiga narkoba, yang keempat judi. Jadi perbuatan tercela itu 4 ini menurut penjelasan undang-undang pemilu kita. Saya ulangi, mabuk-mabukan, perzinahan, narkoba, dan judi. Di luar 4 hal ini tidak termasuk kategori perbuatan tercela. Sedangkan pengkhianatan terhadap negara itu lebih luas. Pengkhianatan terhadap negara itu bukan hanya spionase double mata-mata negara lain, tapi melanggar undang-undang dan undang-undang dasar, itu pengkhianatan terhadap negara. Jadi cawe-cawenya Presiden Jokowi yang tidak netral dalam Pilpres 2024, harusnya netral, itu melanggar konstitusi. Kalau mau dikonstruksikan sebagai pengkhianatan terhadap negara juga bisa. Karena itu sebenarnya pintu masuk pemalsuan Presiden Jokowi secara teori tata negara banyak sekali. Korupsi bisa masuk, pengkhianatan terhadap negara bisa masuk, other high crime, kejahatan tingkat tinggi lainnya bisa masuk. Persoalannya bukan tidak ada pelanggaran. Persoalannya bukan tidak ada pelanggaran, tetapi bahwa DPR-nya tidak mau memulai proses dakwaan. Bapak Ibu, saya bisa jelaskan lebih panjang lebar dan sangat teoritis. Artinya dasar hukum teori bahwa pemakzulan itu bisa dilakukan bisa kita paparkan. Tapi mungkin lebih baik saya berhenti di sini karena ini sudah ditunggu menuju bandara ini. Saya sampaikan ke Pak Marwan, saya jam 8 di sini atau jam 5 waktu Rockhampton akan take off. Jadi mungkin ada waktu lebih kurang setengah jam lagi sebelum saya boarding. Nah, saya mesti bergerak ke bandara sekarang untuk check-in dan setengah jam lagi boarding menuju Melbourne. Mudah-mudahan nanti sebelum boarding saya masih bisa mengikuti diskusi dan menyampaikan pandangan. Tapi sebagai gambaran, kesimpulannya adalah secara hukum, Presiden Jokowi itu melanggar banyak pasal-pasal pemakzulan. Apakah pengkhianatan terhadap negara, kejahatan tingkat tinggi lainnya, ataupun korupsi. Bisa dirumuskan deliknya. Secara hukum, memang tidak mudah, harus ada DPR yang memulai di sidang di MK, baru kemudian bisa ke MPR untuk memberhentikan. Problemnya adalah secara politik. Kenapa? Karena ya yang di ketua umum partainya punya banyak masalah, sehingga juga untuk memulai proses hukum kepada Presiden Jokowi mereka sendiri tersandra. Dan itu sudah banyak saya tulis di website saya, website kantor, mulai dari bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, menolak Anies, bagaimana cawe-cawe Presiden Jokowi, sampai hari ini tadi saya menulis bocoran 5 putusan MK dan menjaga keadilan di Mahkamah Konstitusi. Jadi Bapak Ibu silahkan, di website saya sudah saya paparkan dengan relatif lebih jelas. Kemarin saya paparkan dalam bentuk tulisan dan video membandingkan antara Muldoko Gate, skandal Muldoko, KSP, dengan Watergate. Dua-duanya sebenarnya serupa dan sebangun. Yang di Amerika Serikat menyebabkan Presiden Nixon mundur karena tidak ingin dimakzulkan, dipecat melalui proses impeachment. Harusnya di Indonesia juga proses yang sama bisa dilakukan. Tetapi karena konfigurasi politik di DPR masih sangat kuat koalisi presiden, maka itu tidak terjadi. Jadi apa tadi yang disampaikan, apakah perlu pemakzulan melalui gerakan masyarakat dan lain-lain, itu salah satu yang mungkin bisa dilakukan kalau secara politik dan teori
massa dan lain-lain. Tapi secara hukum tata negara sebenarnya tidak ada keraguan dalam pandangan dan pendapat saya bahwa Presiden Jokowi sudah melanggar pasal-pasal impeachment dan sebenarnya sudah layak untuk dipecat, bahwasanya tidak terjadi karena kekuatan politiknya sudah kolutif dan koruptif. Saya berhenti di situ untuk kemudian bisa dilanjutkan dengan narasumber yang lain. Saya mohon izin kalau menyimak dari perjalanan, mudah-mudahan sebagai pengantar bisa menjadi bahan diskusi nanti dalam dialog ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi mau stop sekarang nanti Prof Den ya? Mau ke bandara? Bisa ditahan 5 menit nggak? Sambil jalan saya pakai HP. Sambil jalan saya pakai HP. Baik. Ya, nanti. Akun yang ini izin untuk sign out, tapi saya akan masuk lewat HP saya. Baik. Kalau gitu saya lanjut dulu ke Prof Antoni ya. Jadi sebenarnya tadi beliau menyampaikan tentang syarat-syarat untuk pemakzulan itu sebenarnya beliau mengatakan sudah memenuhi syarat gitu ya. Dan cuma saja memang prosesnya itu kan harus ada angket DPR, kemudian ke MK, kemudian ke MPR lagi. Sedangkan tidak terlihat terjadi keengganan dari DPR untuk melakukan seperti itu. Sedangkan ini pemakzulan usulan dari masyarakat ini kayaknya sudah hamil tuah. Jadi apakah tadi saya mau tanya apakah kemudian apabila terjadi ekstra parlementer itu menyalahi secara konstitusi atau tidak? Tadi sebelumnya begini, Prof, saya mendapatkan buku yang Prof tulis ya, mengutip dari bukunya Hamdan Zulfa bahwa syaratnya itu adalah impeachment presiden itu mengemukakan ada alasan presiden yang diberhentikan masa jabatannya untuk melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Nampaknya dari buku ini ataupun dari bacaan dari masyarakat ini sudah memenuhi semua, Bro. Jadi silakan, Bro. Terima kasih, Om Lim. Ya, saya ingin menambahkan aja apa yang dikatakan oleh Saudara Denny bahwa di sini kan presiden ini dipilih oleh rakyat dalam koridor konstitusi, harus taat terhadap konstitusi. Nah, ini yang membuat guidance dan pengelolaan negara kita berikut dengan DPR ya, harus berpegang semua pada itu. Nah, yang tadi terhadap pengkhianatan negara terhadap konstitusi itu adalah melanggar konstitusi di dalam undang-undang pemilu yang 160 pasal 169 ayat B di dalam yaitu kriteria adalah tidak pernah berkhianat terhadap negara. Jadi itu kriterianya, berkhianat terhadap negara. Apa yang dimaksud dengan berkhianat kepada negara? Salah satunya adalah tidak pernah melanggar konstitusi. Nah, kalau melanggar konstitusi artinya berkhianat. Nah, kalau melanggar konstitusi artinya sudah tidak memenuhi kriteria sebagai presiden lagi. Nah, ini yang maksudnya adalah sebetulnya itu ya karena dia sudah tidak memenuhi syarat sebagai presiden, maka itu dapat diberhentikan. Nah, maksudkan itu adalah cuma kata-kata dari impeachment, ya, bahwa presiden di kita bahasa Indonesia, karena mungkin Prof dimakzulkan begitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, apakah benar bahwa presiden itu sudah melanggar konstitusi? Menurut saudara
DPR ini malah mengesahkan itu undang-undang meskipun pengesahannya juga terindikasi melanggar. Kenapa melanggar? Karena harusnya adalah Perpu itu disahkan di masa persidangan paripurna berikutnya. Tetapi berikutnya itu yaitu waktu kalau nggak salah 16 Januari tidak disahkan gitu. Setelah itu baru disahkan kemudian di Februari. Itu pun sudah tertanda ini ada indikasi pelanggaran gitu. Terus kemudian ada konsep badan otorita sebagai kepala daerah IKN. Jelas ini melanggar konstitusi pasal 18 mengenai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu sudah dikatakan bahwa daerah itu terdiri dari provinsi dan provinsi terdiri dari kabupaten dan kota. Tidak ada badan otorita. Lalu kemudian kepala daerah provinsi disebut gubernur, kepala daerah kabupaten adalah bupati dan kota adalah wali kota. Tidak ada badan otorita gitu. Ini melanggar benar-benar pasal 18 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dilanggar semua gitu kan. Kemudian kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Nah, badan otorita diangkat gitu. Lalu katanya alasannya adalah ini adalah daerah khusus. Kekhususan dari ibu kota. Ini melanggar. Kekhususan ibu kota adalah begini. Negara terdiri dari provinsi. Provinsi terdiri dari kabupaten dan kota. Nah, kekhususan Jakarta, daerah khusus ibu kota, Jakarta itu provinsi tapi tidak ada kabupaten. Dan tidak dipilih kabupaten kepala daerahnya, yaitu kepala daerahnya administratif Jakarta Barat, Selatan, Timur, Utara, dan Pusat. Dan itu diangkat, itu daerah kekhususannya. Begitu juga dengan daerah khusus, daerah istimewa Yogyakarta. Istimewanya di mana? Gubernurnya tidak dipilih. Nah, itu sudah ada gitu untuk itunya. Jadi bukannya berarti daerah khusus ibu kota, daerah khusus ibu kota itu lalu diambil daerahnya adalah menjadi sesuatu yang tidak ada di Undang-Undang Dasar. Nah, ini salah satu konsep yang melanggar dari pasal 18 1 2 3 ayat ya, ayat 1 2 3 4 5 6 7 itu 6. Nah, terus kemudian penjabat kepala daerah. Kita tahu beberapa kepala daerah selesai 2017 dan 2018. Lalu diangkat kepala daerah selesai di tahun yang 2017 2022 dan yang 2018 selesai 2023. Seharusnya di situ ada pemilihan kepala daerah pilkada untuk 2017 2022 misalnya untuk Jakarta. Tetapi ini tidak diadakan pemilihan. Lalu diangkat yang namanya penjabat. Lah ini sudah jelas bahwa di dalam pasal 18 itu adalah ayat 4, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Jadi harus ada itu. Itu salah satunya lagi. Nah, lalu kemudian Perpu nomor 1 tahun 2020 mengenai corona. Ini jelas juga melanggar. Melanggarnya di mana? Melanggarnya itu dia Perpu ini mengamputasi wewenang dari DPR sebagai pembuat undang-undang untuk APBN. Lalu dikatakan APBN itu harus dibuat berdasarkan undang-undang bersama dengan DPR. Perpu itu pertama adalah mereka tidak membuat undang-undang APBN. Apa yang dilakukan? Mereka menggunakan Perpres untuk APBN. Ini jelas melanggar. Perpres 54 dan kemudian dirubah menjadi Perpres 72 untuk tahun 2020 dan untuk 2022 Perpres 98 kalau nggak salah. Itu untuk perubahan APBN. Jelas ini melanggar. Itu. Lalu kemudian independensi dari Bank Indonesia.
undang-undang itu mewajibkan Bank Indonesia adalah independen, sebetulnya seperti KPK. Nah, independen di dalam Bank Indonesia itu dia tidak boleh membeli surat berharga di pasar primer, surat berharga pemerintah. Tetapi itu dihapus di dalam Perpu ini, Perpu Corona, gitu. Jadi banyak sekali bahwa ini di dalam keuangan negara dan sebagainya itu dilanggar. Itu yang terakhir yang saya mau inikan adalah kalau kita bicara konstitusi, kita melihat ini secara keseluruhan. Undang-undang di Indonesia tidak boleh melanggar konstitusi, ya kan? Undang-undang itu harus sejalan dengan konstitusi. Artinya apa? Kalau kita bicara secara luas konstitusi, maka undang-undang pun berlaku secara tidak langsung turunan dari konstitusi. Karena di dalam konstitusi disebutkan bahwa ini akan diatur di dalam undang-undang. Nah, jadi undang-undang ini ada turunan dari konstitusi. Artinya kalau kita melanggar undang-undang, itu artinya juga melanggar konstitusi. Itu harus dilihat secara keseluruhan. Karena undang-undang itu pasti taat konstitusi, harusnya gitu. Undang-undang yang tidak taat konstitusi itu harusnya dinyatakan melanggar. Jadi pelanggaran konstitusi ini ada dua hal. Pertama adalah memang tidak sengaja, yaitu kita tes di dalam MK apakah di situ melanggar konstitusi apa tidak. Dan yang kedua adalah bahwa kalau itu ada pelanggaran yang memang disengaja dan MK-nya sudah di-setel, ya, bahwa di sini semuanya dijagakan gitu. Nah, jadi kalau melanggar konstitusi itu adalah pengkhianatan kepada negara, bahwa presiden yang melanggar konstitusi di dalam Undang-Undang 169 butir D itu dinyatakan sebagai pengkhianat negara. Sama juga dengan mereka yang ikut melanggar konstitusi, yaitu mengkhianat negara juga. Jadi artinya kalau DPR ikut melanggar konstitusi, kalau Mahkamah Konstitusi ikut melanggar konstitusi, menurut saya harusnya ini harusnya adalah dinyatakan juga sebagai pengkhianat negara. Nah, sekarang kita lihat bahwa karena ini adalah proses di DPR, proses di DPR ini kelihatannya bahwa ini sudah menyatu dengan eksekutif, itu kita tidak bisa apa-apa. Tetapi jangan lupa bahwa kekuasaan Anda tidak selamanya. Seperti juga tadi yang Prof. Musni katakan, Anwar Ibrahim kemudian sekarang naik, ya. Nah, dia sekarang ini mencoba lagi melihat apa yang pertama adalah Najib dan sebagainya itu sudah selesai, dan kemudian juga Mahathir. Apa yang diinginkan oleh Mahathir yang dianggap dia melanggar, dia dianggap sebagai dikriminalisasi. Ini bisa berbalik gitu. Nah, jadi kekhawatiran rezim yang sekarang berikut koalisi-koalisinya, saya bisa maklum kalau ada tokoh yang ingin perubahan itu harus diganjel karena dampaknya bisa ke sini gitu. Nah, ini yang harus dilawan oleh rakyat, bahwa kita sekali lagi harus taat konstitusi. Kalau kita tidak taat konstitusi, maka negara kita bisa diatur, bisa diperintah dengan sewenang-wenang. Dengan sewenang-wenang, dan negara ini akan menjadi negara gagal. Nah, untuk itu ya kita menghimbau, ya sadarlah bahwa pertama, yang pasal-pasal atau undang-undang yang melanggar konstitusi ya harusnya Anda batalkan. Itu sebagai kompromi untuk ke situ. Ya kalau tidak dibatalkan juga, ya berarti rakyat akan bisa menuntut. Dan kalau rakyat sudah melihat bahwa di DPR, di wakilnya tidak ada harapan, ya apa yang harus dilakukan? Nah, ini kan semua yang terjadi kan ekstra parlementer kan begitu. Karena ketidakpuasan dan tahu benar-benar wakil rakyat melanggar apa yang ada disepakati gitu. Nah, itu hati-hatilah bahwa kekuatan rakyat ya
kelihatannya bahwa ya memang tidak berdaya, tetapi sekali berdaya ini akan hancur. Nah, itulah yang kita harus hindari. Terima kasih. Ya, luar biasa nih. Saya tidak tanya dulu, nanti saya kepengen langsung dari Mbak Sadru Panas sekali. yang punya pengalaman. Ini kan rakyat ini kayaknya tidak mungkin ya suruh ngemis-ngemis kepada DPR untuk meminta melakukan angket, tampaknya sudah habis lah waktunya. Terus mesti apa yang dilakukan oleh rakyat yang sekarang ini sedang bergelora untuk melakukan pemakzulan seperti itu? Apakah menduduki DPR? Apa rakyat bersama-sama kemudian menduduki istana? Atau sebenarnya apa memang bisa terjadi? Ya, saya kira waktu pemakzulan presiden itu tidak ada kata terlambat. Jadi kapanpun bisa dilakukan, pun ketika mau pemilu bisa saja dilakukan. Jadi argumennya bukan sudah terlambat atau tidak, tapi seberapa kuat argumen untuk menyatakan bahwa presiden telah melanggar konstitusi. Kan itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba minggu depan DPR-nya sadar gitu ya, balik kanan, lalu ada proses angket, lalu kemudian menyatakan pendapat, lalu kemudian memutuskan Jokowi melanggar konstitusi, lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, lalu dibawa lagi ke sidang paripurna dan seterusnya, itu bisa saja terjadi dalam waktu yang singkat. Bisa 1 bulan, itu seorang buat undang-undang aja semalam bisa. Jadi sebetulnya tergantung political will dan goodwill dari parlemen, dari DPR. Jadi masih ada ruang kemungkinan untuk terjadinya proses pemberhentian presiden. Bahasa yang lebih dikenal pemakzulan. Yang kedua, tentu kita bertanya, argumennya apa bahwa presiden itu layak dimajukan? Kan rujukannya di Undang-Undang 45, di pasal 7A itu sangat clear. Presiden bisa diberhentikan jika satu, melakukan pengkhianatan terhadap negara. Presiden Jokowi ini pengkhianatan terhadap negaranya sudah terlalu banyak. Korupsi. Tidak hanya korupsi, mementingkan oligarki itu pengkhianatan terhadap negara. Karena tujuan pembangunan itu adalah mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan oligarki. Undang-undang Omnibus Law itu inkonstitusional dan mementingkan oligarki, jadi tidak mensejahterakan rakyat. Jadi sesungguhnya kita tahu bahwa undang-undang Omnibus Law kan usulan dari presiden, lalu dibawa ke DPR, jadilah undang-undang. Jadi dari awal itu sudah ada motif bahwa undang-undang Omnibus Law itu adalah untuk mensejahterakan oligarki, kan, atau merugikan rakyat banyak. Itu sebetulnya motifnya kelihatan, itu sudah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Kemudian bisa juga dilihat bahwa pengkhianatan pada negara itu mengabaikan prinsip-prinsip politik bebas aktif yang ada di dalam konstitusi kita, menyangkut upaya perdamaian dunia di sana. Kiblatnya sekarang ini kemana? Terlalu kemana pemerintahan ini? Itu kan menunjukkan tidak bebas aktif. Jadi ada pengkhianatan di situ. Bisa dicek berapa kali presiden telepon ke Tiongkok dalam waktu 1 bulan dibanding telepon ke Eropa atau ke Amerika. Intensitas komunikasi dengan Tiongkok, menurut saya, menurut pendapat saya, itu menunjukkan satu proses politik bebas aktif yang tidak dijalankan. Ketika tidak menjalankan politik bebas aktif, itu sama dengan pengkhianatan terhadap negara. Jadi pengkhianatan itu ada di dalam desain perancang perubahan undang-undang
termasuk Undang-Undang Omnibus Law, termasuk revisi Undang-Undang KPK, bahwa tugas memberantas korupsi itu adalah tugas penting yang dilakukan oleh KPK, maka KPK harus independen. Tapi dirubah nih oleh pemerintahan ini untuk membuat KPK tidak independen kan? Artinya di bawah kekuasaan eksekutif. Itu juga pengkhianatan sebetulnya. Kan kita tinggal menafsirkan apa itu pengkhianatan. Kan itu. Apalagi misalnya Presiden juga telah mengabaikan perintah lembaga negara, bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada DPR dan Presiden untuk membuat atau merevisi undang-undang. Tapi yang dilakukan Presiden tidak merevisi, tidak memperbaiki undang-undang, padahal diberi waktu 2 tahun. Tapi yang dilakukan adalah membuat perpu, yang isi perpunya juga bermasalah. Itu juga bagian dari pengkhianatan. Jadi banyak tuh pengkhianatan. Belum lagi soal ideologi Pancasila. Itu bisa dicari, temukan bahwa sesungguhnya banyak pengkhianatan terhadap ideologi Pancasila. Ekonomi kita tidak Pancasilais kan, kira-kira begitu. Banyak penegakan hukum bermasalah. Tadi Profesor Denny Indrayana menyebut banyak obstruction of justice. Banyak upaya untuk menghalang-halangi terwujudnya keadilan di banyak proses hukum di Indonesia. Dan ternyata jejaring mafianya sampai ke oligarki dan terkait juga dengan kekuasaan. Ini kan persoalan. Itu bagian juga pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip hukum. Karena kita kan negara hukum. Di dalam konstitusi disebut sebagai Indonesia negara hukum. Rechtsstaat bukan Marktstaat kan. Jadi kalau menggeser pemerintahan ini dari Rechtsstaat menjadi Marktstaat, itu artinya juga pengkhianatan pada negara. Itu satu, ya kan? Banyak tuh kalau diuraikan tuh mana pengkhianatan. Yang kedua, korupsi. Di situ ada di pasal 7 ada disebut korupsi dan penyuapan. Ya, memberikan apa yang disebut dengan gratifikasi, itu bagian dari pelanggaran. Apakah gratifikasi itu dalam bentuk saham? Apakah gratifikasi itu dalam bentuk jabatan? Itu bagian dari korupsi dan penyuapan dalam terminologi undang-undang korupsi. Apalagi kemudian ada nepotisme, ada macam-macam yang di situ juga ada pencucian uang, tindak pidana pencucian uang dan seterusnya. Itu bagian dari pelanggaran dan itu melibatkan keluarga presiden misalnya, yang saya laporkan KPK, ini dugaan kuatnya. Jadi artinya korupsi-kolusi nepotisme juga adalah argumen kedua untuk bisa membawa presiden dimazulkan atau diberhentikan. Yang lainnya bisa saja misalnya apakah perbuatan tercela, berbohong itu bukan perbuatan tercela, itu kan tafsir. Sementara banyak kebohongan publik yang dihadirkan oleh pemerintahan misalnya. Itu perbuatan tercela. Meskipun tafsir undang-undangnya disebut perbuatan tercela itu adalah judi, narkoba, itu perzinahan. Nah, kalau membiarkan narkoba menjadi bagian dari praktek hukum, ada mafia, pembiaran dari pemerintah terhadap kejahatan narkoba, apakah itu tidak disebut sebagai perbuatan tercela? Kan itu. Pembiaran judi online yang jejaringnya terkait dengan aparat penegak hukum misalnya, apa itu juga bukan perbuatan tercela? Jadi sebetulnya banyak hal yang kita bisa cari atau kita melihat dengan mata yang sangat terbuka bahwa catatan-catatan pelanggaran konstitusional pemerintah ini begitu banyak. Nah persoalannya tinggal apakah DPR mau melakukan itu kan? Nah saya mau mengingatkan begini, kalau setiap presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tidak pernah
dievaluasi oleh DPR, tidak pernah diberhentikan oleh DPR, ini pelajaran paling buruk dalam sejarah demokrasi. Jadi berbahaya. Ini pernyataannya Hasto, saya kritik tuh. Kan Hasto bilang begini, Sekjen PDIP, nggak bisa menjatuhkan presiden karena di tengah jalan, di masa tengah jalan ini, karena presiden dipilih oleh rakyat. Kan alasannya salah itu, bahaya itu. Karena alasan untuk memberhentikan presiden itu, tidak memberhentikan presiden itu bukan karena dipilih oleh rakyat, tapi karena dia menjalankan konstitusi. Kalau kemudian presiden tidak menjalankan konstitusi, maka dia layak diberhentikan. Kan itu logikanya. Bukan dikembalikan karena dia dipilih oleh rakyat kalau tidak bisa diberhentikan. Jadi logikanya salah dan itu berbahaya. Karena begini, kalau nanti setiap pemerintahan itu dijadikan sebagai alasan, maka presiden ke depan mau ngapain aja nggak bakal dijatuhkan. Korupsi bebas, ya kan, bohong bebas, melindungi narkoba bebas, melindungi judi online bebas, apalagi mengkhianati negara dengan menjual negara bebas. Lalu orang mau memberhentikan presiden, bilang saya dibilang oleh rakyat, jangan berhentikan saya. Anda akan benar-benar, itu kan logika yang keliru. Negara demokrasi itu punya konstitusi, maka konstitusi harus dijalankan. Jadi saya kira argumen Hasto perlu diingatkan, itu salah. Jadi nggak usah ngomong seperti itulah sebagai sekjen partai besar gitu. Bicaranya saya kira keliru, perlu dikoreksi. Jadi terlalu banyak argumen untuk menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi itu layak dimakzulkan. Persoalannya, tadi Prof. Musni Umar mengingatkan, pemakzulan yang melalui mekanisme parlemen itu kan tergantung DPR. Nah, DPR-nya lebih dari 80% adalah bagian dari kekuasaan. Maka sesuatu yang tidak mungkin. Dia hanya bisa menjadi mungkin ketika ada tekanan publik. Dia hanya bisa menjadi mungkin ketika ada tekanan publik. Yang tadi disebut oleh Prof. Musni sebagai social unrest. Ya, semacam kekacauan sosial, tapi lebih sebagai satu social movement, satu gerakan ingin menyelamatkan republik ini. Jadi kalau dengan cara-cara kekuasaan yang semacam ini dibiarkan, menurut saya ini pelajaran buruk bagi masa depan negara. Nanti akan berulang seperti ini. Pemerintahan berikutnya akan semena-mena, nggak apa-apa, nggak akan diberhentikan. Kan bahaya kalau begitu. Dengan alasan dipilih oleh rakyat. Itu memunculkan satu situasi absolutisme kekuasaan, otoritarianisme, dan mengabaikan konstitusi. Jadi menurut saya sangat berbahaya kalau ada kesimpulan semacam itu. Nah, bagaimana cara untuk agar kemudian terjadi pemakzulan? Sebetulnya kan nggak usah takut dengan adanya pemakzulan itu. Maksud saya biasa itu. Dalam negara demokrasi dan di Indonesia sudah pengalaman. Soekarno pernah jatuh, Soeharto pernah jatuh, Gus Dur pernah jatuh, dan itu biasa. Kalau presiden salah, dia manusia biasa kok. Kalau salahnya parah, membuat negara yang terpuruk, ya dihukum. Hukumnya apa? Diberhentikan. Kalau enggak, dia mundur, kan begitu. Lempar handuk putih, bahwa dia nggak mampu menjalankan pemerintahan dan merusak jalannya negara, maka dia mundur. Tinggal dua tawarannya, diberhentikan atau mundur. Yang parah kalau ada tawaran ketiga, dimundurkan paksa oleh rakyat, kan berbahaya itu. Apa mau begitu? Ya saya kira tergantung rakyat kan. Jadi tidak ada kata terlambat untuk mengevaluasi pemerintahan yang buruk dan yang membahayakan konstitusi. Menurut saya kita semua harus speak up untuk bicara apa adanya bahwa memang banyak persoalan pada republik ini dan pemerintahan ini mewarisi banyak persoalan yang sangat serius yang bisa membuat negara ini tenggelam dalam kemunduran yang luar biasa. Nah, karena persoalan luar biasa itu, cara menghentikannya dengan cara luar biasa. Harus dimakzulkan melalui mekanisme konstitusional atau melalui mekanisme tekanan kekuatan rakyat untuk meminta kepada DPR memberhentikan atau minta yang bersangkutan untuk mundur. Ini kan
saran saintifik ya, karena secara teori politik begitu dan secara konstitusi juga ada. Jadi di dalam konstitusi ada sarananya untuk memberhentikan presiden. Yang nggak ada itu memperpanjang periode. Kan nggak ada di konstitusinya ya. Jadi yang sangat melanggar UUD 45 itu menteri-menterinya istana itu, menteri-menteri kesayangannya Jokowi yang bicara perpanjangan periode terus, ya. Parahnya presiden juga membiarkan. Sedikit agak galak tapi lama-lama membiarkan itu. Jadi kita bicara pemakzulan sesuai dengan konstitusi Undang-Undang 45. Yang tidak sesuai dengan konstitusi Undang-Undang adalah mereka yang meminta perpanjangan periode. Saya kira itu, Bang. Ya, baik Bang Ubed. Pak Marwan, ini saya minta tolong Pak Marwan ini untuk menyimpulkan dari seluruh pembicara, bukan saja di sini dan bukan saja di Solo atau yang di Bandung, karena saya melihat semuanya sudah sama. Pengkhianatan itu salah satunya adalah pelanggaran konstitusi. Sedangkan semua hal, saya tanyakan ada Bang Badun tadi, ya semua sudah dipenuhi unsur itu gitu. Nah sekarang kalau tidak ada kemauan di DPR seperti itu, kan berarti tadi alternatif kedua, bahasa terakhir dari Bang Badun ini, kalau tidak mau mundur, dimundurkan, ya dimundur paksa oleh rakyat. Itu seperti apa dan pasti akan terjadi karena kan apa ya, sudah makin hari ya, tadi saya katakan sudah hamil tua ini ya. Kalau tidak ada kesadaran terhadap seperti itu, tentu akan hancurlah negeri ini. Mungkin Pak Marwan kan silakan. Enak kan moderator sekali. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Selamat. Jadi kalau apa yang menjadi harapan atau himbauan ke depan kepada publik, ya mari kita lawan rezim ini. Mari kita pahami masalah lalu ambil peran sesuai kemampuan masing-masing untuk berkontribusi bagi tumbangnya rezim oligarkis ini. Mungkin itu jawabannya. Ya. Tapi saya sedikit memberikan semacam catatan lah ya, bicara soal tema webinar kita sore ini, yaitu Presiden Jokowi layak dimakzulkan. Jadi secara hukum memang sudah qualified ini Pak Jokowi ini untuk dimakzulkan secara hukum. Ya. Secara politik mungkin kita bisa bilang ini bisa menjadi utopia ya, sangat sulit untuk terlaksana. Tapi perlu, kalau bicara hukum itu ada kaitan dengan secara faktual di lapangan, bagaimana kehidupan bernegara, berbangsa kita saat ini. Itu perlu dilihat gitu. Misalnya ya, kalau kita bicara tentang aset-aset negara yang dirampok, kemudian rakyat yang dimiskinkan, atau bangsa yang dipermalukan, atau demokrasi yang sudah dikerdilkan, itu menjadi masalah yang sangat besar. Itu fakta di lapangan. Jadi ini perlu diperhatikan oleh seluruh rakyat, termasuk DPR yang secara politik mungkin tidak mau memakzulkan Pak Jokowi ini, termasuk juga MK sebetulnya. Jadi kalau bicara DPR partai ini kan memang sudah tersandra. Sementara yang menyandra ini sudah tidak punya malu. Yang disandra pun sama, tidak punya malu demi kekuasaan. Mestinya kan bisa mundur. Ya misalnya ketua Golkar, ketua PKB, ketua PAN, ini kan sebetulnya orang-orang yang tersandra, sehingga tidak berani bersikap secara politik untuk menjalankan proses hukum bahwa Jokowi ini sudah qualified untuk dimakzulkan. Mereka tidak berani. Kita juga catat bagaimana MK begitu banyak membuat keputusan yang progresif dan melanggengkan dominasi oligarki. Karena apa? Karena hakim-hakimnya itu sudah disuap dengan jabatan, fasilitas, ya,
bisa sampai umur berapa? 70 tahun, bisa menjabat sampai 15 tahun. Ini kan fasilitas-fasilitas yang memang bentuknya itu adalah suap ya, atau gratifikasi sebetulnya. Nah, inilah kondisi kita saat ini, sehingga kalau kita bicara kembali tadi kepentingan negara, kepentingan rakyat, kepentingan bangsa yang dipermalukan oleh pemimpin yang atau presiden yang tidak punya rasa malu, yang hipokrit, yang banyak berbohong, ya, yang mengangkangi demokrasi, maka tidak ada jalan lain ya bagi rakyat untuk melawan, dan DPR juga berubah sikap ya. Itu berhentikan saja tuh pimpinan partai yang memang tersandra itu. Apalagi ini mau pemilu ya, mereka kan perlu untuk mendapatkan dukungan rakyat. Tapi kalau mereka lebih pro kepada oligarki, maka memang kita tidak banyak berharap untuk ada perubahan dari DPR. Tapi dari rakyat, kita perlu mengingatkan bahwa kita ini ya, saya ambil 2 contoh di sektor sumber daya alam. Misalnya, pemerintah yang dipimpin oleh Joko Widodo bersama-sama dengan partai itu merampok aset batubara milik negara ya, yang nilainya itu antara 2.000 sampai 7.000 triliun. Nah, itu pengkhianatan tuh. Ini kejahatan yang memang merampok aset negara yang mestinya kalau ini dikelola oleh BUMN, rakyat akan menikmati. Tapi siapa yang menikmati? Di sana ada misalnya Kaniko Harum, ada Arupin, ada KPC, ada MHU, ada Adaro, ada Medco, Kideko, ada Berau. Berau ini pemiliknya itu Sinarmas. Sinarmas ini sangat banyak mendapat fasilitas selama pemerintahan Jokowi, dan pimpinannya menjadi duta besar di Korea Selatan. Lalu ada pimpinannya juga yang menjadi wakil otorita IKN, dan sangat menentukan dalam berbagai kebijakan pemerintah. Termasuk juga tadi bicara soal gratifikasi anak presiden misalnya, itu ada kaitan dengan pembelian saham Persis Solo misalnya. Ini kan fasilitas yang juga datang dari Sinarmas. Jadi intinya kembali tadi kalau soal negara dirugikan, aset negara dirampok, rakyat dimiskinkan, itu salah satunya hanya dari sektor tambang batu bara saja, yang menurut Undang-Undang 4 2009 dan Pasal 33 ini harus diserahkan oleh pemerintah dan DPR kepada BUMN untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi faktanya mereka merampok ini melalui perubahan Undang-Undang Minerba. Dalam waktu 3 bulan, undang-undang itu selesai dirubah. Padahal Undang-Undang 4 2009 itu disusun selama 4 tahun. Dan di sana di catatan pembentukan undang-undang itu misalnya yang terjadi antara 2005 atau 2006 sampai 2009 itu tambang batubara itu boleh diperpanjang hanya sampai itu total 30 tahun. Dengan perubahan ini mereka bisa mengelola sampai 50 tahun, dan pemegang IUP pun dapat otomatis perpanjangan. Dan saya kira kalau kita mau lihat, kita teropong ya, yang menjadi pemegang saham IUP itu salah satunya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Ya, kalau kita bicara PKP 2B itu salah satunya adalah Berau Sinarmas, tapi di sana juga ada Adaro, yang ada Boy Thohir dan Erick Thohir di sana sahamnya. Nah, kemudian kalau bicara tentang nikel, ini sama perampokannya itu. Ya. Kalau bicara berapa kerugian negara itu ratusan triliun setiap tahun. Melalui apa ini bisa terjadi? Misalnya tidak menyerahkan kepada BUMN, merampok tambang milik Antam di Konawe Utara. Ya. Ini sudah pernah kita laporkan ke KPK tapi tidak ada follow up. Tapi kita punya fakta bukti bahwa ini dirampok oleh siapa? Harita ini sekarang sedang berkibar dan mendukung salah satu konglomerat yang mendukung Jokowi. Ya. Kemudian ada penambangan yang tidak mengikuti prinsip good mining practice, bahwa kalau tambang itu
misalnya kalau ada sumber daya nikel yang punya kadar lebih tinggi di bawah, lalu yang kadar lebih rendah di bagian atas dari permukaan bumi, ini mestinya dibangunlah smelter supaya yang kadar rendah juga bisa diproses. Tapi karena hanya mengejar ya biji yang punya kadar tinggi, sementara smelter yang mengolah biji itu sengaja dipilih bekerja sama dengan Cina dengan investasi murah, maka biji kadar rendah itu terbuang. Tiap tahun itu ratusan triliun kita dirugikan. Dan yang sangat prinsip adalah kalau bicara tentang pajak dan fiskal, ini sumber daya tidak terbarukan. Ya. Di mana-mana di seluruh dunia itu tidak ada insentif, tidak ada misalnya pembebasan pajak sekian puluh tahun, dia masuk sekian persen atau nol ya, atau yang lain-lain, biaya ekspor dan sebagainya itu sengaja dihilangkan. Dan ini juga merugikan negara ratusan triliun setiap tahun. Belum lagi kalau kita bicara TKA yang bisa mengambil jatah pekerja pribumi. Belum lagi nanti gajinya, honornya itu tiap bulan bisa 3-4 kali lipat dibanding tenaga kerja domestik. Nah itulah saya kira contoh lain di samping tadi batu bara, aset negara dirampok sampai 7.000 triliun. Tadi saya ngitungnya itu kalau kita bicara cadangan terbukti dan cadangan potensial, dan harga batu bara itu sekitar $70 per ton. Sekarang masih di atas 150. Pernah sampai $240 per ton beberapa tahun yang lalu. Jadi nilai perampokan itu sangat besar. Dan ini fakta. Fakta. Jadi saya kira rakyat harus paham gitu. Kita bukan bicara ini usil ya, bahwa ini kita karena tidak setuju dengan pemerintah, kita ingin segera ini berakhir, bukan itu. Tapi Anda ini dirampok dan dimiskinkan gitu. Masa Anda diam saja? Inilah faktanya dan ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sementara dengan itu dia mengatakan ingin dapat perpanjangan. Dia mau cawe-cawe dalam rangka untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara. Bangsa dan negara mana? Di sektor nikel ini yang paling banyak diuntungkan adalah konglomerat dan negara Cina. Itulah mungkin ya kalau bicara cawe-cawenya Pak Jokowi itu lebih banyak cawe-cawe untuk kepentingan Cina kalau kita bicara sektor nikel. Cawe-cawenya itu lebih banyak untuk kepentingan oligarki kalau itu bicara tentang tambang batu bara atau semua, termasuk juga kalau kita bicara tentang undang-undang cipta kerja. Jadi intinya sebetulnya kita lupakanlah itu soal kualifikasi secara politik mungkin susah, meskipun secara hukum qualified untuk dimaksudkan. Mari kita lihat fakta di lapangan, negara dirampok, demokrasi dikebiri, hak rakyat diambil, kemudian rakyat dimiskinkan. Inilah fakta yang terjadi di lapangan saat ini. Namun di sisi lain Anda lihat bagaimana hipokritnya Presiden Jokowi mengklaim berbagai keberhasilan, termasuk katanya bisa bangun jalan sekian ribu kilometer, padahal kita bukan bicara soal bahwa ini harus sekian panjang, tapi bagaimana jalan itu dibangun bebas dari korupsi. Ternyata itu terlalu banyak makar dan hanya banyak syarat dengan pencitraan. Yang penting ada proyek, lalu di sana ada rente yang dikumpulkan dari kegiatan yang diklaim sebagai membangun sekian ribu kilometer jalan itu. Saya kira mungkin itu Om Lim yang kita perlu sampaikan ke publik. Ya. Kita siap untuk bertanggung jawab dan kita sebetulnya sangat berharap DPR itu mau mendengar ya. Khusus soal nikel, sebetulnya secara resmi kita menyampaikan surat kepada 3 komisi yang terkait di DPR. Antara itu komisi yang kaitannya dengan tenaga kerja, komisi yang kaitannya dengan BUMN, dan komisi yang kaitannya dengan SDM, yaitu komisi 7. Kita sampaikan secara resmi. Kita dukung dengan fakta-fakta bahwa perusahaan Cina mengiklankan lapangan kerja di Hong Kong, di Shanghai, ya. Sementara di sini itu waktu itu tidak boleh. Lalu tidak boleh juga ada pemasukan TKA karena COVID. Tapi dengan enteng Luhut mengatakan bahwa ini untuk melindungi investasi miliaran dolar. Investasi untuk siapa?
investasi untuk para konglomerat, oligarki, dan untuk Cina. Nah, kalau sudah seperti itu, masa rakyat diam saja? Ya kan? Nah, kita punya banyak fakta. Kita berharap DPR tidak hanya menampung tanpa pernah memperhatikan bagaimana tindak lanjut dan koreksi terhadap berbagai pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi yang secara hukum sangat-sangat layak, qualified untuk dimakzulkan. Terima kasih Pak. Masih 220 lebih yang mengikuti, sudah hampir 300-an ya. Tambahan barangkali. Saya sebentar ke Pak Prof. Mufni sebentar. Ini kan menurut kesimpulan Pak Marwan tadi, ini keengganan dimakzulkan ini kan karena ada terjadi perampokan yang sedang besar-besar terjadi gitu ya. Apakah bisa dipersonifikasikan bahwa bagaimana kalau kita melihat rakyat, harta kita diambil, istri kita diperkosa di depan mata kita, apa kita rakyat akan diam saja? Iya. Sebentar Pak, silakan Pak Prof. Nanti kita lempar kepada Mas. Ya, terima kasih. Saya ingin menyorot apa yang disampaikan Dr. Marwan. Itu di Konawe Utara itu kampung halaman saya. Jadi 7 hari setelah bulan puasa saya pulang. Saya pulang, kemudian saya minta tolong untuk diantar di tempat didirikan perusahaan besar itu. Saya sedih di situ, nyaris menangis karena yang rakyat peroleh itu hanya polusi ya. Karena bahan bakar dari pabrik itu adalah batu bara dan polusinya luar biasa. Rakyat nggak dapat apa-apa di situ, CSR nggak dapat, semuanya nggak dapat apa-apa. Mungkin barangkali yang berkuasa dapat bagian di situ. Dan saya kira ini tidak bisa dibiarkan. Saya sudah bicara dengan teman-teman, gubernurnya nggak berdaya, bupatinya apalagi, semuanya karena itu diatur semua pusat. Dan kalau ada demonstrasi, jangan dikatakan tidak ada protes dari rakyat. Ada protes, tapi yang mereka lawan tuh aparat, Pak. Jadi harus berhadapan dengan aparat. Jadi inilah situasi yang dihadapi oleh rakyat kita. Dan oleh karena itu tidak ada pilihan, harus perubahan. Kalau ini keberlanjutan dibiarkan, akan lebih masif. Rakyat semakin susah dan negara ini nggak dapat apa-apa. Apa yang dia peroleh dalam penambangan nikel itu sendiri? Kok itu dibeli dengan harga murah dari penambang-penambang liar itu, atau mereka sendiri menambang dengan kerusakan alam yang luar biasa. Kemudian hasil pekerjaan itu mereka bawa lagi ke kampung halaman mereka, ke negara Cina itu. Jadi inilah situasi yang diperoleh bangsa kita. Dan contoh kasus itu di Konawe Utara, Pak. Polusi luar biasa, orang nggak bisa lagi ngambil ikan di pinggir-pinggir pantai karena sudah dengan polusi. Itu yang dibawa, teknologinya dibawa dari sana, uangnya dibawa dari sana, makanan dibawa dari sana, mesin bawa dari sana, semua PKA-nya dibawa dari sana. Rakyat dapat apa? Negara dapat apa, Pak? Inilah yang kita sampaikan, protes keras, tetapi tak ubahnya kita berada di gurun pasir bertiak, nggak ada kedengaran itu. Nah, mudah-mudahan dari diskusi-diskusi ini rakyat sadar, tapi kesadaran itu mesti ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan itu adalah kaum cerdik pandai. Saya mendorong kepada orang-orang pintar yang berada di berbagai kampus itu speak up, jangan diam. Kalau Anda diam, hancurlah rakyat, hancurlah bangsa ini dan tidak ada masa depan. Omong kosong itu kita bicara, kita punya masa depan, 13 tahun kita akan maju. Kalau kekayaan alam kita sebagai sumber untuk mendapatkan uang, untuk kita kembalikan pada rakyat sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu, bumi, air dan kekayaan alam diperuntukkan untuk sebesar-besarnya bagi rakyat. Itu tidak ada itu semuanya. Jadi apa yang kita bisa harapkan? Sekarang ini kemiskinan masif, Pak. Coba bayangkan kalau kita punya ini garis kemiskinan itu 1,9 US dollar. Kemudian Bank Dunia mengusulkan 3,2 US dollar per bulan, per hari. Itu artinya apa? 100 juta lebih orang miskin di negeri ini, Pak. Nah, inilah tantangan yang dihadapi. Padahal kalau 1,9 US dollar itu hanya berapa? Itu tidak mungkin orang bisa hidup layak. Dan ini kita harus rubah. Bagaimana merubahnya? Tidak ada lain melalui perubahan. Perubahan itu bisa gradual, bisa people power dan apapun juga. Tetapi bukan untuk kepentingan kami di sini, Pak. Kita di sini
menyampaikan kebenaran itu untuk kebaikan negeri, kebaikan seluruh rakyat, dan kita tidak punya kepentingan apa-apa. Mungkin besok kita meninggal apa semua, tapi anak cucu kita tidak bisa kita biarkan mereka menderita karena utang semakin membunuh, tidak berkorelasi dengan menurunnya jumlah kemiskinan. Data dari BPS itu kan 26 juta orang miskin, Pak. Itu dengan garis kemiskinan yang sangat rendah, Pak. Untuk hidup sehari 17.000, apa bisa hidup, Pak? Nggak bisa orang hidup, Pak. Dan itulah yang dikatakan kita rendah jumlah kemiskinan dan turun lagi. Itu omong kosong semuanya. Jadi itu barangkali sekali lagi saya sebagai orang daerah, di kampung halaman saya ada pertambangan nikel, bukan saya benci pertambangan itu, tetapi tidak memberi manfaat pada rakyat, tidak memberi manfaat pada bangsa dan negara. Mungkin itu barangkali tambah. Jadi begini, Prof. Sebenarnya mengapa di mana-mana judulnya sekarang pemakzulan? Hal-hal seperti itu sudah tidak habis-habis dibicarakan selama ini. Maka di dalam sebuah WA group saya menyampaikan kepada anak SD yang menulis menceritakan bertambah-tambah tentang kesengsaraan rakyat ini. Saya katakan, apakah perubahan ini menunggu sang jenderal menjadi presiden, atau tidak didorong saja sang jenderal itu dilakukan untuk melakukan pemakzulan sekarang untuk memimpin dia, kemudian dia punya uang, dia punya rakyat bisa mendukung dia. Kalau menunggu pemilihan presiden belum tentu dia didukung. Ini sindiran kita kepada seorang jenderal yang salah satu mencalonkan capres ini. Jadi sebelum ke Bang Badun sama Pak Antoni, mungkin Mas Aji ada yang 3 orang bisa mengajukan pertanyaan, mungkin Pak Denny masih ada. Pak Denny. Kalau ada. Gaji mau bicara lagi. Iya, udah repot udah. Iya, ke aja ke apa? Ke floor ya. Sambil nunggu ya, saya ke nunggu saya ke yang mau ngomong. Iya. Baik, peserta webinar yang mau mengajukan pertanyaan atau melakukan pernyataan di forum webinar kita ini, kami silahkan. Tangan. Oke, ada Samsul Bahri nih ya. Siapa? Samsul Bahri. Samsul Bahri, sudah ada? Ya, kita buka. Silakan Pak Samsul, dibuka mic-nya Pak Samsul. Langsung aja bicara Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sempat mendengarkan. Agak singkat Pak ya. Ya. Jemaah ini mohon kepada para pembicara lainnya, gerakan apa yang kita harus laksanakan kalau namanya terjadinya pemakzulan seperti itu. Ataukah DPR tidak mau ikut campur dengan pemakzulan? Langkah apa yang akan dilaksanakan oleh rakyat Indonesia? Terima kasih. Dengan tagar reformasi di korupsi.
Ratusan ribu mahasiswa demonstrasi di mana-mana, bahkan ada beberapa mahasiswa yang ditembak mati pada waktu demo menolak revisi undang-undang KPK. Itu sesuatu yang di luar dugaan bahwa mahasiswa ternyata bisa bergerak ratusan ribu mahasiswa di berbagai kota. Kemudian setelah itu COVID. COVID itu ada jarak antara senior dengan yang baru masuk, sehingga tidak ada transfer of value di situ. Tidak ada transfer of knowledge dalam soal gerakan. Nah, tetapi mereka masih concern dengan keinginan perubahan. Itu ditunjukkan dengan apa? Pada saat Omnibus Law, mahasiswa juga bergerak. Demonstrasi besar-besaran, ya kan, dengan buruh. Tapi DPR ini nggak mau dengar. Akhirnya kan terbukti bahwa undang-undang Omnibus Law itu inkonstitusional. Jadi mahasiswa ini sebetulnya sudah bergerak luar biasa untuk melawan praktek kekuasaan yang melanggar konstitusi itu. Termasuk seluruh media sosial mahasiswa hari ini. Silakan dicek. Ketua-ketua BEM, BMSI, BEM macam-macam itu sudah punya kesimpulan yang sama bahwa Jokowi telah mengkhianati negara. Silakan cek. Itu pernyataan resmi BEM loh. Bahwa pemerintah telah mengkhianati negara. Jadi problemnya sebetulnya semua orang yang kritis itu jangan diam gitu. Kalau ingin melakukan perubahan, jangan juga lemahkan mahasiswa karena mahasiswa juga energi luar biasa. Dan itu tidak mudah untuk bisa bergerak bersama. Jadi saya kira ruang yang memungkinkan terjadinya sebuah gerakan sangat mungkin. Waktunya masih ada. Ya. Saya kira itu. Ya. Pak Antoni mungkin mau menambahkan? Saya sedikit Pak. Ya. Tadi menyambung yang disampaikan Pak Mustia tentang Konawe Utara. Jadi dalam beberapa minggu terakhir ini rakyat di sana namanya itu Wawo Nii. Di sana orang susah mendapatkan air bersih gara-gara tambang ini. Nah, siapa sebetulnya yang mengelola tambang itu? Yang saya sebut tadi, Harita. Bahwa lahan tambang ini dulu punya Antam waktu sebelum undang-undang Minerba. Jadi negara itu menyerahkan kepada Antam. Sama juga misalnya lahan tambang di Lahat batubara itu dikelola atau diserahkan oleh pemerintah kepada Bukit Asam untuk tambang batubara. Nah, dua lahan ini dirampok oleh konglomerat. Makanya tadi saya berharap ya, kalau perlu ini Harita ini kita serang aja kantornya gitu. Ya, kalau perlu ya. Karena memang sangat nyata pelanggarannya itu merampok. Memang yang mendukung itu rezim. Nah, di-endorse pula dengan adanya Undang-Undang Minerba Nomor 3 2020 mengeliminasi hak BUMN dengan banyak alasan. Sebetulnya undang-undang yang ada Nomor 4 2009 itu sudah bisa dianggap mewakili amanat pasal 33 bahwa ini harus dikelola oleh BUMN untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi oleh rezim dan di-endorse oleh Jokowi dan DPR di 2020 hanya dalam waktu 3 bulan ya sekian ribu triliun aset negara dari sektor tambang dan nikel saja, mineral itu jadi legal perampokannya gitu ya. Inilah yang kalau kita bicara pasal 7A Undang-Undang Dasar itu soal tadi kualifikasi ya, ada pelanggaran hukum, ada perbuatan tercela, atau kalau tidak memenuhi syarat itu mungkin tidak termasuk Pak. Tapi dua hal ini, pelanggaran hukum, perbuatan tercela itu sudah sangat nyata, sudah sangat qualified untuk dimakzulkan. Cuma karena memang susah untuk terlaksana, mari kita lakukan lewat people power. Mari mungkin kita mulai dengan mendatangi kantor-kantor penambang yang terlibat dalam konspirasi perubahan Undang-Undang Minerba. Ya, salah satunya Harita, termasuk tadi di sektor batubara itu ada Adaro, ada Kideko, ada Berau, ada Tanito Harum, ada Arufin dan ada KPC. Jadi sudah jelas sebetulnya siapa yang merampok ini, dan ini di-endorse oleh Presiden Jokowi dan rezimnya dan partai-partai.
melalui perubahan Undang-Undang Minerba Nomor 4 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 2020. Ya, jadi mari kita sama-sama rapatkan barisan, kita mulai langkah ini. Tadi Pak Bang Ubed juga sudah menyatakan bahwa sebetulnya mahasiswa juga bukan diam. Mari teruskan perlawanan kita, bahwa sekaranglah saatnya, ya, karena rezim ini gagal dengan upaya perpanjangan masa jabatan, ya, Jokowi lalu coba cawe-cawe, alasannya juga sama, itu semuanya adalah alasan-alasan yang dibuat-buat dan tidak nyata, ya, bukan alasan yang sebenarnya, itu adalah manipulatif, itu adalah konspirasi terencana. Mari kita lawan. Terima kasih. Ya. Sebelum ke Prof. Andani, ini saya membacakan sedikit, mungkin mereka sampai berulang-ulang minta untuk dibacakan. Ini pertama ada namanya Anies, itu bukan Pak Anies ya. Duduki DPR selama 2 minggu, Jokowi selesai. Muhammad Irawan, duduki DPR, jenderal-jenderal pensiunan yang ngatur strateginya. Kemudian dari Anies lagi, kirim 50.000 orang duduki DPR. Dari Sarif Batubara, data dan fakta sudah lengkap sebagai syarat memakzulkan Jokowi. Masalahnya kenapa kok sampai saat ini masih berada di singgasana? People power penggerak yang sangat ditunggu. Kemudian Slamet Mulyono, adakan konsensi nasional sederhana, semua elemen diundang baik online atau offline. Ini orang sudah pada gatel pengen beruntut jalan semua di Bang Ubed. Mungkin sebelum ke Bang Ubed lagi atau Mas apa itu Prof apa belum kelihatan ya Mas tadi ya Prof Denny. Baik, saya mintakan Pak Prof Antoni. Iya, ini kita bicara adalah ada proses hukum dan proses politik, ya, terkait dengan pemakzulan. Jadi kalau kita lihat, kalau secara hukum sudah secara hukum melanggar konstitusi, itu proses politik tidak bisa menghentikan itu, karena negara kita adalah negara hukum dan pelanggaran konstitusi adalah pelanggaran yang di dalam Undang-Undang Dasar diatur bahwa itu harus bisa pemimpin, presiden yang melanggar konstitusi harus diberhentikan. Jadi pertanyaannya adalah, kalau DPR tidak memproses itu, bukannya berarti bahwa secara politik itu adalah dibenarkan, tetapi secara hukum DPR juga ikut melanggar. Nah, ini yang kita harus juga kembangkan gitu dan suarakan, bahwa kalau ada pelanggaran konstitusi didiamkan, berarti Anda yang mempunyai wewenang untuk memproses itu mendiamkan, berarti Anda juga ikut melanggar. Itu yang harus diinikan. Nah, kalau kita bilang proses politik, bisa saja bahwa tidak terjadi pelanggaran, tetapi secara politik dicarikan ini untuk dilanggar gitu, untuk diproses gitu. Tapi kalau pelanggaran hukum sudah jelas, kalau pelanggaran hukum sudah terindikasi sangat jelas, ya, seperti yang dibacakan menurut Prof. Denny Indrayana, sudah ada pelanggaran konstitusi, dan menurut saya yang saya bacakan beberapa itu Perpu dan sebagainya, Perpu Corona, Perpu Cipta Kerja, dan independensi Bank Indonesia dan sebagainya, Perpres untuk APBN dan sebagainya, itu jelas melanggar. Nah, melanggar konstitusi. Nah, DPR harus bisa membuktikan bahwa ini tidak melanggar. Jadi bukannya hanya mendiamkan lalu dibilang mana tidak ada gitu. Nah, karena tidak ada, karena tidak diproses gitu. Nah, jadi tadi kembali kepada yang tadi dibacakan bahwa oh iya ini harus menduduki DPR. Ya karena saya rasa DPR-nya ini yang menjadi akar masalah. Dia yang menjadi akar masalah karena dia yang harus memproses ini kepada MK gitu. Nah, jadi saya bisa mengerti kalau ada rakyat yang mengatakan bahwa ya kita duduki DPR, kita begini karena memang ini biang keladinya. Demikian, Pak. Terima kasih. Ini beberapa ini menyebutkan segera saja tujuh pemimpin people power. Gimana Bang Ubed cara yang pengalaman Bang Ubed apa alami dulu, bagaimana kok bisa serentak gitu ya, orang-orang sudah dapat itu kemudian apa ada yang memimpin komando gitu atau seperti apa
sebenarnya di negara-negara berkembang, gerakan perubahan itu seringkali dipimpin oleh mahasiswa. Karena mahasiswa dinilai sebagai middle class, kelas menengah yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan politis. Nah, persoalannya adalah bagaimana kemungkinan proses people power itu terjadi. Tentu biasanya ada common enemy. Ada common enemy, kemudian ada aktor perubahannya, ada elit yang melakukan gerakan perlawanan, lalu ada pemicunya. Jadi kalau pertanyaannya, apakah sekarang sudah ada common enemy? Sudah ada. Siapa common enemy-nya? Setidaknya ada 3. Pertama adalah oligarki yang tadi merampok kekayaan negara, itu musuh bersama rakyat. Yang kedua adalah presiden sebagai orang yang membiarkan perampokan kekayaan negara. Ya kan? Yang ketiga DPR yang membiarkan pelanggaran konstitusi. Jadi kalau ditanya dulu ada common enemy-nya, ya sekarang juga ada. Nah, 3 itu saya kasih secara teoritik ya, bahwa biasanya gerakan sosial itu akan besar ketika sudah menemukan common enemy. Sekarang common enemy-nya apa sudah saya sebutkan 3 ini. Kemudian yang kedua ada pemicu. Nah, pemicunya apa? Kalau dulu kan ada krisis, ada kerusuhan Mei, ada penembakan terhadap mahasiswa. Saya kira kalau kemudian mahasiswa mau melakukan perubahan, kekuatan rakyat mau terlibat dalam perubahan, biasanya pemicu akan muncul sendiri. Sebenarnya ini sudah ada bisa memicu bahwa perampokan terhadap kekayaan negara itu pemicu. Pemicu juga bisa muncul ketika gerakan besar, seperti ada konflik di lapangan, ya, ada penembakan atau semacam, itu bisa juga memicu gerakan besar. Dulu ada yang sampai harus dibunuh kan, ditembak. Itu yang benar memicu gerakan eskalasi yang sangat besar di Indonesia pada tahun 2008. Tapi apakah kemudian harus ada yang tertembak lagi untuk sebuah perubahan besar? Saya kira sebaiknya tidak. Tapi kalau itu terjadi, itu sudah pada kecil logis saja dari atau takdir sejarah itu. Tapi saya berharap itu tidak terjadi. Artinya ada pemicu lain yang sebetulnya sangat rasional, bahwa memang ada perampokan negara ini yang membuat negara ini jadi rusak. Itu sudah memicu gerakan perlawanan rakyat terhadap rakyat kekuasaan yang tidak berdasarkan konstitusi. Kemudian yang ketiga ada aktor. Ya. Aktor-aktornya siapa? Kalau dulu ada mahasiswa, lalu ada kelompok oposisi yang berbasis pada organisasi masyarakat. Dulu ada mahasiswa, lalu dulu ada namanya ketua NU, ya kan? Gus Dur, oposisi. Kemudian ada Amin Rais, ketua Muhammadiyah waktu itu juga oposisi. Kemudian ada Megawati, korban Orde Baru pada waktu itu. Lalu bahkan ada Sultan waktu itu, dia ikut mengingatkan pemerintahan Orde Baru. Jadi ada tokoh oposisi yang kuat. Nah, hari ini tokoh oposisi ada di misalnya di kami ya, saya tahu Aksi Menyelamatkan Indonesia, tapi tidak berbasis pada ormas. Ada satu presidiumnya, ada namanya Profesor Din Samsudin kan, tapi sudah tidak lagi di Ketua Muhammadiyah. Di situ juga ada tokoh NU di kami itu, Profesor Ahmad Wahab, kemudian ada Dr. Purmanto itu di kami. Itu oposisi yang melembaga, artinya membentuk komunitas. Tapi ada oposisi yang juga kaum cendekiawan. Berarti misalnya Abidjar Ramli, itu kan juga tokoh oposisi. Jadi sebetulnya kalau kekuatan-kekuatan oposisi, para profesor akademisi ini kan juga kelompok-kelompok kritis yang ingin menyelamatkan Indonesia. Jadi niatnya itu bukan untuk kepentingan pragmatis, tapi kami kritik pada kekuasaan itu untuk menyelamatkan republik ini, bukan untuk kepentingan yang lain. Karena republik sudah diambang kehancuran, akan ada persoalan besar akan menghadap republik ini. Ini harus diselamatkan. Kami kaum cendekiawan, bagian dari kampus, ingin mengingatkan bahwa situasinya harus dirubah, harus diperbaiki dengan cara-cara yang biasa maupun dengan cara-cara yang luar biasa. Jadi aktor-aktor di kalangan mahasiswa sudah ada. Mereka pemimpinnya sudah mengatakan bahwa pemerintah ini telah mengkhianati konstitusi.
Ini tinggal duduk bersama aja untuk membangun satu strategi bagaimana memperbaiki keadaan, melakukan perubahan besar. Di saat yang sama, ketua-ketua partai juga bisa menjadi kameramen itu kalau mereka nggak mau perubahan. Jadi ketua-ketua partai juga tahu kunci. Apa susahnya sih misalnya memberhentikan Jokowi? Kan sederhana sih. Kalau ketua-ketua partai mau, selesai. Lalu tata ulang lah Republik ini, tata ulang, evaluasi seluruh kebijakan yang membuat kita terjebak dalam soal yang sangat besar. Jadi saya kira saya ingin menyentuh hati dan pikiran para ketua partai harus kemudian merenung dan berpikir untuk menyelamatkan Republik ini dari kehancuran. Saya kira itu. Baik, kita bersepakat untuk menyelesaikan maghrib, jadi kan masih punya ada waktu 10 menit. Mungkin bagian dari Pak Prof Mufni sama Pak Marwan 3 menit saja maksimum untuk yang terpenting ya dari yang disampaikan untuk memberikan rekomendasi terhadap Pak Mufni dulu ya. Sebelum saya bacakan poin-poin penting apa yang telah diusulkan dari sejarah kita ini. Silakan Pak Prof. Ya, terima kasih Pak. Jadi dari perbincangan tadi, baik yang disampaikan Profesor Denny Indrayana maupun Profesor Kurniawan dan kita semua di sini, Pak Badrun dan ini Pak Marwan, kita sebenarnya bisa mengambil kesimpulan bahwa ada sesuatu yang memang harus kita semua bergerak, tidak boleh diam, harus bersuara, karena negara kita ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kalau negara tidak dalam keadaan baik-baik, yang paling korban itu adalah rakyat. Jangan lihat rakyat hari ini, tapi rakyat kita di masa depan. Dia menanggung utang per orang saja sudah 28 juta orang per tiap orang. Baru lahir sudah punya utang. Jadi ini bukan persoalan kecil Pak. Utang itu harus dibayar. Bayangkan kalau dalam satu rumah tangga tiap tahun kita punya utang 28 juta itu sudah susah luar biasa. Untuk membayar utang itu apa? Kekayaan alam kita kuras, kemudian kita pajakin rakyat, tapi juga tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat. Jadi ini satu contoh yang membuat kita harus prihatin semuanya. Jadi sekali lagi kami yang berada di tempat ini, jangan dianggap kita benci pada Jokowi, tidak. Kita ingin perbaikan negeri ini, Pak. Ingin menyelamatkan negeri ini karena dari berbagai data, ini kita bicara data. Data menunjukkan bahwa banyak sekali pengkhianatan terhadap apa-apa yang ada di negeri ini. Sumber daya alam coba lihat, itu satu pengkhianatan yang luar biasa. Konstitusi kita untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, tapi faktanya untuk segelintir orang dan orang investor dengan alasan investor, tapi manfaatnya bagi rakyat tidak ada. Jadi sekali lagi harapan saya supaya kita terus speak up, berbicara, mencerahkan pada masyarakat, menyadarkan pada masyarakat, dan kekuatan ini akan terus berkembang dan terus berkembang, pada saatnya akan menemukan titiknya paling tidak dalam pemilu. Paling kurang dalam pemilu harus ada perubahan. Kalau tidak ada, justru memperkuat cengkraman oligarki, maka itulah awal hancurnya kita semua, Pak. Dan itu kita harus sadar bahwa kita berada dalam posisi yang sangat sulit. Mungkin itu barangkali tambahan dari saya. Terima kasih. Pak Marwan 3 menit. Silakan. Baik Pak, saya menyambung sedikit yang disampaikan Pak Antoni tadi ya, soal bahwa pelanggaran hukum untuk presiden itu dimakzulkan sudah sangat banyak, jadi artinya qualified untuk dimakzulkan. Tapi karena DPR itu tidak melakukan sesuatu secara politik, ya, maka ini tidak bisa berproses, karena prosesnya kan di DPR dulu, nanti ke MK nanti kembali ke DPR, untuk nanti ada sidang MPR. Nah ini bukan berarti bahwa pelanggaran pengkhianatan ini kalau kita sebut DPR, bukan hanya DPR,
Ya, jadi jangan sampai nanti diartikan bahwa ini karena DPR-nya secara politik tidak mau memproses, maka kita menyalahkan DPR saja gitu, ansik. Tapi bahwa ini satu paket seperti tadi disebutkan oleh Bang Uben, ya, satu paket itu di sana ada presiden, ada DPR, partai-partai, ada oligarki. Jadi kita tidak bisa nanti, wah ini DPR nih, lalu nanti Jokowinya itu dianggap tidak bersalah, justru salah satu biangnya itu ya presiden itu gitu, yang menjadi antek oligarki. Itu satu hal yang menjadi catatan kita. Nah, kemudian yang berikut bahwa kita bisa mengatakan bahwa NKRI sekarang berada dalam kondisi darurat eksistensi dan kedaulatan. Sudah tidak berdaulat kita ini, tidak punya rasa malu, moral ya, Pancasila dikangkangi, UUD itu dianggap sampah oleh rezim ini, maka ini sudah sangat darurat. Kemudian partai ini juga DPR ini kita perlu peringatkan, kalau di pemerintahan itu ada KIP, lalu ada partai-partai koalisi perubahan, maka harus ada review terhadap kepemimpinan di partai-partai itu. Kalau Anda memang tidak mau dianggap sebagai pengkhianat konstitusi, maka yang ada di KIP itu sendiri harus melakukan langkah konkret untuk bagaimana pemakzulan ini bisa terlaksana. Kemudian partai-partai yang di koalisi perubahan yang mendukung Anies, ini mari mulai melakukan penggalangan rakyat sampai ke seluruh Indonesia ini untuk bagaimana perlawanan itu bisa terjadi. Karena kalau hanya dari 3 partai berhadapan dengan koalisi yang ada di pemerintah, itu mungkin proses pemakzulan di DPR itu tidak akan bisa terjadi. Karena itu mari ya yang ada di KIP di koalisi perubahan itu menggalang suara rakyat untuk bagaimana perlawanan bisa dimulai. Yang terakhir saya kira rakyatnya sendiri ya, bahwa kita punya tanggung jawab secara individu untuk bagaimana NKRI tetap eksis dan berdaulat. Karena itu mari ambil peran sesuai kemampuan kita untuk terjadinya perubahan dan untuk terjadinya pemakzulan atau penurunan tahta dari yang namanya Presiden Joko Widodo. Mari. Baik, sebelum saya tutup, saya ke Prof. Antoni sebentar nih. Ini kan ini ada buku keren ini ya. Judulnya Desas-desus seputar pemakzulan Presiden. Kalau saya lihat ini lengkap sekali dan beberapa yang sempat saya baca bagus sekali, Prof. Ini hanya sebagai dimaksudkan untuk rujukan atau untuk apa itu buku pinter, atau memang maksud dari penulis ini memang ayo makzulkan dengan ini. Mungkin sedikit, Dok. Ini kan buku diambil dari tulisan-tulisan yang sudah lama, yaitu tulisan-tulisan yang mempertanyakan bahwa ini adalah pelanggaran-pelanggaran kebijakan, termasuk di situ adalah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perpu Corona dan sebagainya. Nah, di sini sudah termasuk untuk itu. Nah, di buku ini sebetulnya adalah lebih jauh ke depan, bahwa di sini memberikan framework bahwa kenapa pelanggaran-pelanggaran konstitusi ini seharusnya sudah bisa memberhentikan presiden berdasarkan konstitusi, berdasarkan undang-undang dasar. Ini sebetulnya untuk mencegah bahwa presiden-presiden yang akan datang harus taat hukum dan taat konstitusi. Nah, jangan sampai bahwa ada presiden yang dengan seenaknya lalu melanggar konstitusi. Kalau presiden tidak mampu, itu masih tidak masalah. Ya, dia tidak bisa diturunkan kalau tidak mampu. Kalau dia pertumbuhan ekonomi 2%, kemiskinan meningkat dan sebagainya, tetapi yang bersangkutan bekerja sesuai dengan konstitusi, ya tidak bisa diapa-apakan. Palingan juga jangan dipilih lagi, kan gitu. Iya, betul. Nah, tetapi kalau menggunakan berbagai cara, lalu
dengan melanggar undang-undang dasar, melanggar konstitusi untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kroni-kroninya, ini yang tidak boleh. Nah, inilah sebetulnya sebagai guidance, kalau bisa pemerintah yang akan datang, presiden yang akan datang harus taat konstitusi, dan juga kepada DPR, kalau ini ada pelanggaran sebaiknya Anda langsung segera proses. Kalau pelanggaran konstitusi ya secara jelas ya harus segera proses, dan kalau tidak, di buku ini juga ditulis bahwa Anda itu termasuk yang melanggar konstitusi. Kalau Anda membiarkan melanggar hukum, ya Anda itu adalah kaki tangannya gitu. Dan ini juga nantinya akan diproses gitu. Baik, Bro. Jadi saya akan tutup dengan membacakan hanya beberapa poin saja. Jadi sudah sangat meyakinkan ya, bahwa Jokowi atau dengan rezim ini sudah melakukan pengkhianatan yang artinya itu melanggar konstitusi. Dan kalau ada harus dimaksudkan itu memang sudah ada semacam apa ya, Kemen Academy ya, Kemen Academy. Dan menurut Dr. Ubaid ini tadi, sebaiknya biasanya yang berhasil ini selama ini dipimpin oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa bukan tidak bergerak, sudah berkali-kali, tapi memang rezim ini terlalu kuat sekali. Tapi dengan sikon bisa saja terjadi momentum itu, memang bisa bila ada pemantik sedikit saja ini sudah berbahaya. Jadi kita bersabar, semoga Allah tetap memberikan yang terbaik untuk negeri ini, apakah melalui pemakzulan, apa dia kemudian atau mundur, walau tetapi kondisi ini nampaknya memang sudah sangat menyedihkan. Sudah sangat darurat. Ya. Mungkin itu saya tidak menambahkan waktu lagi. Semoga dalam beberapa hari ini kita tunggu apakah ada momentum acara-acara lagi, apakah mau ada peluncuran buku ini ya. Nanti kita tunggu dari Pak Desmond dan Pak Prof. Abad. Disorot bukunya. Oke ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia semua di episode aja di episode. Nah, ini seperti ini. Iya. Ini salah satu. Ini sama mau episode ini. Nah. Tuh, buat video dulu. Kan ada 4 buku di pegangannya semua. Harusnya yang atas tuh subjudulnya ditutupin itu. Langsung pemakzulan presiden. Hebat, ada bukunya. Ya pasti. Ini pakai ini, Pak. Aduh, sudah enggak apa-apa. Yang lainnya pakai ini aja.